Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi laga pamungkas sekaligus laga penentuan di Asian Games 2023 menghadapi Korea Utara. Diharapkan para pemain Timnas Indonesia bisa menampilkan performa yang lebih baik dibanding laga sebelumnya. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Komentar ngeri pelatih Korea Utara jelang hadapi Indonesia, gertak Indra Syafri. Pelatih Timnas Korea Utara U24 Shin Gyeong-nam tidak ragu untuk memberikan tekanan kepada pelatih Indra Syafri dan Timnas Indonesia U24 jelang laga terakhir grup F Asian Games 2023. Korea Utara U24 telah memastikan diri sebagai salah satu tim pertama yang melaju ke babak 16 besar dalam kompetisi ini. Mereka saat ini memuncaki klasemen grup F dengan raihan 6 poin. Hasil dari kemenangan meyakinkan atas Taiwan 2-0 dan Kirgistan 1-0. Pencapaian ini menjadi sebuah kejutan mengingat Korea Utara telah lama absen dari panggung sepak bola internasional. Selama 4 tahun terakhir, Korea Utara terpaksa berhenti berpartisipasi dalam kompetisi internasional akibat pembatasan pemerintah mereka yang diterapkan sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Asian Games 2023 menjadi ajang internasional pertama yang mereka ikuti, dan mereka telah membuktikan bahwa kekuatan sepak bola mereka masih mempesona di tingkat Asia. Kami membuktikannya dengan hasil ini. Kami tidak pernah terlihat di kompetisi internasional selama 4 tahun. Kami mempertahankan potensi dan kemampuan kami melalui latihan dalam negeri dan pertandingan antar tim domestik, kata Shin Gyeong-nam. Setelah memastikan tempat di babak 16 besar, Shin Gyeong-nam secara tidak langsung memberikan pernyataan tantangan kepada Indra Syafri dan Timnas Indonesia U24 menjelang pertandingan terakhir grup F. Ia percaya bahwa Korea Utara akan menjadi lawan yang sulit dihadapi oleh tim-tim lain karena sulitnya untuk menganalisis kekuatan mereka setelah absen cukup lama dari panggung sepak bola internasional. Kekuatan kami tidak terdeteksi, semua terbukti dari hasilnya. Kami banyak berlatih untuk kompetisi ini Asian Games 2023, tegas Shin Gyeong-nam. Bagi Timnas Indonesia U24, pertandingan melawan Korea Utara memiliki arti yang sangat besar. Skuad Garuda Muda harus memenangkan pertandingan ini agar dapat menjaga asa mereka untuk melaju ke babak 16 besar Asian Games 2023. Ngebut banget, Erick Thohir target pembangunan TC rampung dengan cepat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan pembangunan training camp Timnas Indonesia di kawasan ibu kota Nusantara bisa selesai hanya dalam waktu 6 bulan. Hal itu disampaikan Erick Thohir ketika menghadiri acara Groundbreaking National Training Center di ibu kota Nusantara. Erick mengatakan pembangunan TC yang rencananya dilakukan dalam waktu 8 bulan akan dipercepat menjadi 6 bulan. Erick menyampaikan percepatan target pembangunan TC tersebut telah mendapat persetujuan dari Joko Widodo. Erick Thohir menyampaikan FIFA telah memberikan bantuan senilai 85,6 miliar untuk pembangunan TC fase pertama untuk 2 lapangan, tempat penginapan untuk para pemain dan pelatih juga ruang ganti. Ini pertama kali sebagai FIFA memberikan hibah sebesar ini ke sebuah negara, ucap Erick Thohir. Pusat latihan Timnas Indonesia ini nantinya memiliki 8 lapangan dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Jokowi menyampaikan TC Timnas ini terintegrasi dengan pembangunan di IKN. Pusat latihan ini akan dilengkapi asrama dengan lingkungan sangat indah dan cantik, sehingga kita harapkan nanti yang training di sini betah dan jauh dari keramaian. Tidak seperti di Jakarta, pagi latihan, malamnya tidak latihan. Kalau di sini enggak, kalau malam tetap latihan, ucap Joko Widodo. Media Vietnam nyinyir lagi, PD Indonesia bakal out dari Asian Games. Timnas Indonesia U24 menerima hasil mengejutkan usai kalah dari Taiwan dalam pertandingan kedua grup F Asian Games 2023. Meskipun tampil mendominasi sepanjang laga, Timnas Indonesia harus menyerah 0-1 kepada Taiwan. Gol tunggal yang mencetak kemenangan bagi Taiwan dicetak oleh Chin Wen-yen pada awal babak kedua. Kekalahan ini tentu menjadi kejutan bagi Timnas Indonesia U24. Kekalahan mengejutkan Timnas Indonesia ini pun jadi sorotan media Vietnam yang terkenal kerap nyinyir mengomentari tim Garuda yakni Bongda. Mereka terkejut dengan kekalahan Indonesia dan menyebutnya sebagai kejutan besar di Asian Games 2023. Awalnya, Timnas Indonesia U24 meraih kemenangan 2-0 atas Kirgistan di laga perdana grup F.
Tetapi penampilan mereka yang kurang memuaskan melawan Taiwan membuat banyak pihak bingung. Egy Maulana Fikri dan rekan-rekan gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol ke gawang Taiwan. Kekalahan ini pun cukup mengancam posisi timnas Indonesia U24 dan dapat menyebabkan mereka tersingkir lebih awal dari Asian Games 2023 ini, alias gagal lolos ke 16 besar. Demikian Bonda menyatakan. Di menit-menit tersisa mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Penyelesaian akhir lini depan yang minim membuat Indonesia harus mengalami kekalahan pahit. Dengan hasil ini, tim asuhan Indra Syafri terancam tersingkir lebih awal di Asian Games tahun ini. Kelihatannya seperti itu, dan ini adalah ancaman yang nyata di depan mata, ungkap Bongda, salah satu media Vietnam. Timnas Indonesia U24 memiliki kesempatan pamungkas untuk melaju ke babak 16 besar, yaitu dengan meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir grup F yang akan digelar pada 24 September melawan Korea Utara. Diharapkan Ramadan Sananta bisa menyusul rekan-rekannya ke Cina. Pasalnya, lini depan Indonesia saat ini membutuhkan jasanya. Keputusan brilian diambil PSSI, gandeng Najwa Shihab berantas mafia bola. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi menggandeng jurnalis ternama Najwa Shihab untuk ikut terlibat dalam memberantas mafia bola di Indonesia. Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia yang beberapa tahun kebelakang sering diterpa isu mengenai kelompok yang mengatur jalannya pertandingan atau mafia bola. Najwa Shihab merupakan sosok yang cukup vokal dalam menyuarakan persoalan-persoalan di tanah air, tidak terkecuali mengenai sepak bola. Pengetahuannya soal sepak bola juga tidak perlu diragukan, karena ia sendiri merupakan penggemar olahraga paling terpopuler ini, khususnya di Indonesia sendiri. Dalam acara yang dipandunya, Najwa Shihab juga beberapa kali mengangkat topik mengenai mafia sepak bola. Tentu ini menunjukkan kapabilitas serta kepedulian terhadap sepak bola di tanah air. Alasan tersebutlah yang membuat Erick Thohir menggandeng Najwa Shihab serta 3 orang lainnya untuk jadi bagian Satgas Anti Mafia Bola. Praktik-praktik pengaturan skor dan pertandingan memang sudah sejak lama jadi persoalan serius di tubuh sepak bola Indonesia. Oleh sebab itu, terbentuknya Satgas Anti Mafia Bola ini bertujuan untuk menghapuskan praktik-praktik tersebut dan berkomitmen dalam menciptakan transparansi dan transformasi sepak bola nasional. Tentu hal ini akan berdampak besar bagi perkembangan sepak bola di tanah air, mulai dari kompetisi, klub, pemain hingga ke level tim nasional Indonesia. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick pun yakin bahwa terbentuknya Satgas Anti Mafia Bola yang diisi oleh individu-individu luar biasa ini dapat memberikan dampak nyata. Terlebih, Satgas Anti Mafia Bola ini juga berkolaborasi dengan FIFA serta mendapatkan dukungan dari pemerintah dan kepolisian, sehingga dapat mewujudkan harapan untuk menjadikan PSSI sebagai organisasi yang gamblang, bersih, dan terbuka atas berbagai praktek kecurangan. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.